begitu besar pressure-nya sebagai, karena semua orang di komunitas tuh pada heboh gitu, ah gila ada orang Indo yang bisa qualify ke Kona nih, cewek lagi. Saya yakin kan Kemenpora pada saat itu me-ACC Ci Inge untuk berangkat. Umur 42 tahun. Kalau bukan perempuan tangguh, apa kita mau namakan? Bagi Inge Prasetyo, usia hanyalah sekedar angka. Hal ini ia buktikan lewat prestasi dan pencapaiannya di cabang olahraga triathlon. Triathlon tuh adalah kayak sebuah olahraga endurance yang menggabungkan 3 cabang olahraga sekaligus. Jadi ada berenang, ada sepeda, ada lari. Buat saya sih triathlon itu menarik karena kita nggak harus jago tiga-tiganya gitu. Jadi kita biasa-biasa aja, asal kita enjoy, bisa ngejalanin olahraga ini. Wanita kelahiran 6 Juni 1980 ini adalah wanita Indonesia pertama yang bisa lolos kualifikasi dan finish pada Ironman World Championship 2017 di Kona, Hawaii. Uniknya lagi, Inge yang tidak memiliki latar belakang sebagai atlet ini baru mulai berlatih triathlon di usianya yang ke-34. Saat itu, Inge yang sudah 10 tahun bekerja di sebuah perusahaan multinasional asal Inggris di Shanghai, Tiongkok, merasa bosan dengan rutinitas pekerjaannya. Saya tuh waktu di selama dunia kerja itu kayak ngerasa, aduh nggak fulfill banget ya hidup saya, kok gini aja gitu loh. Ntar pokoknya terus-terusan begini aja terus, kayak nggak ada excitement lagi gitu loh. Nah saya tuh jadi pengen aja mencoba sesuatu yang berbeda. Juga faktor-faktor yang lain sih kayaknya keinginan untuk memiliki suatu prestasi aja sih kayaknya yang lebih yang membanggakan gitu yang di luar dari dunia profesional lah. Jadi kayak sisi lainnya Inge Prasetyo nih yang tadinya mungkin sebagai pekerja kantoran, ternyata dia juga bisa mencapai suatu prestasi di bidang lain. Demi mengejar ambisinya, di 2016 Inge pun memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus di triathlon. Lari sendiri karena orang-orang lain ya mungkin latihannya nggak perlu sebanyak saya gitu, jadi hujan-hujan atau badai atau segala macem udah harus saya jalanin karena saya udah berkomitmen ya untuk ini dan saya pengen mencapai suatu prestasi yang bagus gitu. Jadi so you have to be really mentally strong banget untuk mau gitu menjalankan ini. Hasilnya tidak sia-sia. Inge sukses menjadi juara pada Ironman Taiwan 2016 untuk kelompok umur 35 hingga 39 tahun. Hasil yang juga sekaligus membawanya menjadi wanita Indonesia pertama yang mampu lolos kualifikasi dan berhak tampil pada Ironman World Championship di Kona, Hawaii di tahun 2017. Kalau 2017 tuh karena lomba pertama saya ya, jadi kayak nggak ada ekspektasi apa-apa, terus kayak begitu besar pressure-nya sebagai, karena semua orang di komunitas tuh pada heboh gitu, ah gila ada orang Indo yang bisa qualify ke Kona nih, cewek lagi. Di event paling bergengsi di dunia triathlon ini, Inge dengan susah payah mampu menyelesaikan lomba setelah berenang sejauh 3,8 km, bersepeda menempuh jarak 180 km, dan lari full maraton 42,2 km. Jujur, beneran kayak eye-opener banget lah buat saya. Karena di larinya itu saya jalan kaki, Mas. 16 km saya jalan kaki. Tidak bisa lari, Mas. Karena salah nutrisi, salah strategi nutrisi saat bersepeda. Pokoknya segalanya serba ini deh, kayak total newbie gitu lah. Tapi saya bertekad, saya harus finish, pokoknya harus finish, jangan malu-maluin buat Indonesia, pokoknya Indonesia harus finish, seberapapun pelannya gitu. Dan bisa sampai finish lah, walaupun terakhir-terakhir tuh udah gelap banget, terus water station-nya udah mulai diberes-beresin. Jadi saya juga kayaknya nggak bisa nih, saya punya unfinished business ini, kayak saya beneran harus comeback lagi lah ke Kona untuk memperbaiki catatan waktu saya, supaya saya nggak jalan kaki, supaya saya bisa finish strong, supaya saya bisa mencetakkan waktu yang membanggakan lah buat saya gitu.
Sejak itu, bersama pelatih asal Australia Dimitri Leduc, Inge pun memperbaiki nutrisi serta pola dan struktur latihannya. Dengan persiapan yang jauh lebih matang, Inge kembali lolos ke Ironman World Championship 2018 di Kona dan menyelesaikan lomba dengan waktu 10 jam, 51 menit dan 23 detik, atau 3 jam lebih cepat dibandingkan dengan penampilannya di tahun 2017. Waktu 2018 target saya cuma satu, jangan sampai saya jalan kaki lagi saat maraton. Itu aja target saya. Dan saya finish dengan senyuman, Mas. dan saya bisa merasa bangga lah dengan hasil dan prestasi ini. Jadi di sepanjang jalan selama lari itu saya bisa high five semua orang, karena saya juga latihannya itu juga lebih baik, lebih siap, dan nutrisinya juga jauh lebih baik. Jadi saya bisa finish dengan lebih happy dan lebih strong gitu. Sepak terjang Inge di dunia triathlon membawanya ke seleksi tim nasional triathlon Indonesia yang saat itu disiapkan untuk tampil di SEA Games Vietnam 2021. Untuk bisa mendapatkan tempat di tim merah putih, Inge yang saat itu sudah berusia lebih dari 40 tahun harus bersaing dengan atlet-atlet lain yang usianya jauh lebih muda. Salah satunya adalah Zahra Putri Bulan Aprilia, peraih medali perunggu nomor duathlon di SEA Games Vietnam yang saat itu berusia 18 tahun. Deg-degan juga, takut sebenarnya. Kenapa? Takut aja, Ci Inge ikutan gitu. Dia harus bisa lah bareng Ci Inge gitu. Harus bisa ngelewatin gitu. Deg-degannya lebih karena kenapa tuh Bulan? Deg-degan karena itu tadi, udah pertama lolos itu Ironman itu, yang pertama itu makanya. Ci Inge sebagai wanita pertama gitu. Iya. Dalam seleksi nasional, Inge pun lolos setelah menduduki peringkat 3 di bawah Zahra Bulan dan Netavani Oktaria. Namun sempat muncul keraguan dari pihak Kemenpora mengingat usia Inge yang sudah tidak muda lagi. Akan tetapi, pelatih Platnas Triathlon Indonesia Wahyu Hidayat meyakinkan pihak Kemenpora untuk memberangkatkan Inge ke Vietnam. Karena saya tahu bagaimana kesehariannya Ci Inge dalam disiplin dari pola makan, istirahat, dan latihan, saya sangat optimis pada saat itu Ci Inge bisa menyumbangkan medali. Jadi sehingga saya presentasikan itu, saya yakinkan Kemenpora pada saat itu, akhirnya mereka percaya dengan data-data statistik yang saya siapkan dari hasil latihan day to day gitu ya. Akhirnya mereka meng-ACC Ci Inge untuk berangkat begitu. Kepercayaan pelatih dan kerja keras Inge pun terbayar di SEA Games Vietnam 2021. Di Hanoi, Inge yang turun di nomor triathlon menyelesaikan renang 1.500 meter, bersepeda 40 km dan lari 10 km dengan catatan waktu 2 jam 16 menit dan 38 detik. Catatan waktu yang membuatnya berhak meraih medali perak bagi kontingen merah putih. Nothing tulus saya sih waktu itu, karena tugas saya waktu itu cuma satu, supaya membawa medali untuk Indonesia lah. Pas lewatin garis finish itu, baru semua orang menyelamatkan saya, baru saya kayak, oh ini beneran nih, saya ternyata juara 2 nih. saya medali perak ternyata di saya gitu. Saya juga, wow ini kayak mimpi sih. Dan begitu banyak yang mungkin meragukan saya gitu dengan kemampuan saya dan segala faktornya untuk bisa naik ke atas podium ini. Dan podiumnya podium kedua gitu. Jadi kita mendapatkan medali yang lebih bagus dari target kita yang hanya perunggu waktu itu. Inge ini luar biasa ya. Dia sebagai penghobi, bayangkan penghobi ya. Penghobi gitu loh. Karena dia tough sekali, dia mau support dirinya sendiri. Dia pernah zaman Covid dia bertanding di Thailand. Gitu. Sampai karena tidak bila dia stay di Thailand beberapa saat untuk berlatih di sana. Puncaknya dia mendapat medali perak di Vietnam. Ya kan, tadi kita bicarakan umur 42 tahun. Kalau bukan perempuan tangguh, apa kita mau namakan? Kelebihannya Ci Inge totalitas banget. Rena latihan juga Ci Inge kan ngikutin misal sepeda, Ci Inge juga ngikut sepeda Rena gitu. Terus disiplin waktu banget.
Sederet prestasi dan pencapaian di dunia triathlon telah Inge raih. Kini, Inge memiliki ambisi untuk bisa membagikan pengalaman dan pengetahuannya di dunia triathlon sebagai pelatih. Namun, untuk bisa menggapai mimpinya tersebut, Inge membutuhkan sertifikasi yang hanya bisa didapatkan lewat kursus kepelatihan yang diadakan oleh World Triathlon. Saya pengen melihat atlet-atlet muda kita bisa sampai ke jenjang Olimpiade gitu. Jadi nggak hanya kita memikirkan di PON atau di SEA Games, tapi kita harus bisa nyampai ke yang tertinggi di dunia, itu Olimpiade atau di World Triathlon Series. Salah satunya harus punya, kita harus memiliki banyak pelatih-pelatih yang memiliki sertifikasi, yang memiliki juga banyak pengalaman dan jam terbangnya untuk membimbing atlet-atlet muda ini. Meski belum memiliki sertifikasi pelatih, Inge saat ini sudah membantu Pelatnas Triathlon Indonesia dengan menjadi mentor sekaligus partner latihan bagi Renata Berliana Aditya, salah satu atlet muda Indonesia yang dipersiapkan tampil di SEA Games Kamboja 2023. Bagi Renata, sosok Inge adalah sosok senior yang lebih dari sekedar mentor di lapangan. Kelebihannya Ci Inge totalitas banget kalau ngelatih. Kayak misal Rena latihan juga Ci Inge kan ngikutin misal sepeda, Ci Inge juga ngikut sepeda Rena gitu. Terus benerin kalau sepedaannya ada yang salah gitu dibilangin. Terus disiplin waktu banget, masalah makan, masalah gaya hidup pokoknya. Disiplin banget. Berbeda dengan cabang olahraga lain, program latihan di triathlon memang tidak bisa disamaratakan ke semua atlet. Dengan kondisi dan kemampuan yang berbeda-beda, setiap atlet memiliki program latihannya masing-masing. Hal inilah yang diterapkan di Pelatnas Triathlon Indonesia untuk SEA Games Kamboja 2023. Program itu memang harus individualisasi sekali ya. Jadi setiap orang tuh memiliki kemampuan yang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda. Sehingga saya nge-create program itu satu orang beda-beda sesuai kondisi badannya. Nah kebetulan pada saat ini Renata itu untuk sepeda dan larinya itu cocoknya memang di pacer dan didampingi sama Ci Inge gitu ya. Sehingga Ci Inge diperlukan oleh kami ya untuk membantu mempacingin Renata gitu. Cuma kalau secara SK kerja dari Kemenpora tuh, Kemenpora kan sudah menentukan ya nama-nama pelatih, asisten pelatih, manajer dan staf pendukung lainnya memang Ci Inge tidak ada dalam bagian itu gitu memang. Jadi memang dengan kerelaan hatinya Ci Inge, dengan memang kecintaannya dia ke triathlon dan ingin ngebina junior-junior yang ingin lebih baik dari dia gitu, ya beliau siap membantu. Dulu saya pernah ditanyain kenapa sih mau begini, ya kalau udah nyemplung ya udahlah, saya ini orangnya 100% sih totalitas saya. Bahkan kalau bisa 200% Mas, karena orang-orang lain juga 100%. Kalau Anda mau lebih baik dari orang lain, Anda harus 200%, 2 kali lipatnya dari orang lain. Jadi saya nggak mau tanggung-tanggung, saya tuh bukan yang tipe yang setengah jalan. Jadi kalau udah gini, udah totalitas saya di sini, saya ingin menjadi yang terbaik. Dan saya ingin Renata menjadi yang terbaik juga. Dedikasi Inge pada dunia triathlon Indonesia memang luar biasa. Selain tidak digaji, untuk membantu program latihan bagi Renata di Pelatnas, tak jarang Inge mengeluarkan dana dari kocek pribadinya. Melihat hal tersebut, Renata pun bertekad untuk dapat memberikan hasil yang terbaik di SEA Games Kamboja nanti. Ngelihat Ci Inge, ternyata 42 tahun masih bisa berprestasi, jadi itu yang bikin semangat lagi, kemotivasi. Karena SEA Games pertama ya Om, semoga bisa bawa pulang medali, entah itu emas, perak, atau perunggu. Karena SEA Games pertama juga kan buat pengalaman dan nggak mau dijadiin pressure buat aku sendiri gitu. Untuk menghadapi SEA Games Kamboja 2023, 5 atlet putra dan 5 atlet putri Indonesia telah berlatih intensif di Pelatnas Triathlon Indonesia di Bandung, Jawa Barat sejak bulan Februari lalu. Atlet Pelatnas ini merupakan atlet terbaik hasil Seleknas serta data dan kajian dari tim pelatih dan Kemenpora. Dengan kekuatan mayoritas atlet-atlet muda, tim triathlon Indonesia bertekad untuk dapat memperbaiki hasil 2 medali perak dan 3 medali perunggu yang didapat di SEA Games Vietnam 2021. Games Kamboja ini kita sasarannya 3 medali emas, ya kan?
baik dari triathlon, dualton dan aquathon. 3 emas itu kan kita masih ada lagi Asian Games, ya kan? Kalau kita hanya dapat perunggu, siapa yang mau kirim ke Asian Games? Tapi kalau dapat emas, why not kirim kami? Iya kan? Kalau dibilang muluk-muluk, saya rasa kalau kita bicara data, memang hal itu jadi tidak muluk-muluk memang. Tapi ya kita tahu sendiri Mas, kadang-kadang namanya multi event itu mentality adalah segalanya gitu. Jadi mohon doanya aja dari teman-teman pecinta triathlon dan semua insan olahraga Indonesia bahwa target kita bisa tercapai. Di Kamboja nanti, tim triathlon Indonesia akan turun di 6 nomor individu dan 1 nomor relay. Salah satu atlet muda yang menjadi andalan tim Merah Putih di cabang olahraga triathlon adalah Rasif Amila. Meski menjadi salah satu atlet yang ditargetkan bisa meraih emas di Kamboja, namun Ami yang memiliki dasar sebagai atlet renang ini tak ingin menjadikan hal tersebut sebagai beban. Ami jadiin itu sebagai motivasi gitu loh. Jadi, wah berarti pelatih aja ngenargetin saya emas, berarti pelatih aja percaya sama saya kalau saya tuh mampu dapat emas. Ya berarti saya juga harus lebih percaya diri lagi sama diri saya kalau saya emang mampu gitu. Latihannya ya sangat-sangat capek, sangat-sangat menguras tenaga, emosi, mental, pikiran. Ya tapi ya tetap dijalanin, ikhlas. Ya itu aja. Enjoy, yang penting enjoy. Sementara di bagian putri, Zahra Putri Bulan Aprilia memiliki ambisi pribadi untuk bisa memperbaiki hasil medali perunggu yang diraihnya di SEA Games Vietnam 2021. Kesuksesan Inge Prasetyo merebut medali perak di Vietnam di usianya yang ke-42 juga menjadi motivasi tambahan bagi Bulan. Latihannya cuman lebih intensif gitu. Jadi 3 kali, terus volumenya juga jadi makin banyak, terus haruslah makin fokus juga biar bisa dapat medali emas. Jadi nggak yang perunggu, jadi harus naik lagi gitu. Kali ini kekuatan kita memang beneran rata-rata di bawah 25 tahun semuanya. Mereka Young Guns ini potensinya sih oke banget ya. Jadi ada beberapa yang saya tahu dijagokan untuk mendapatkan medali emas. Saya sih berharap sih memang lebih baik dari yang kemarin, dan kelihatannya sih menurut saya sih seharusnya lebih baik lah dari yang kita capai tahun sebelumnya. Sebenarnya mungkin buat mereka juga penasaran, apa sih triathlon, terus latihannya kayak gimana, terus bener nggak sih membantu sepeda, bener nggak kalau latihan sepeda di triathlon itu membantu lari, dan aku buktikan ke mereka emang olahraga itu saling membantu, saling mendukung. Gitu. Sebagai olahraga endurance yang membutuhkan daya tahan dan stamina tinggi, triathlon kini semakin populer dan bahkan mulai menjadi bagian dari gaya hidup. Hal ini terbukti dengan munculnya sejumlah komunitas pehobi triathlon di Bandung, Jawa Barat yang salah satu menu kegiatan rutinnya adalah break training. Break training adalah latihan khas dalam dunia triathlon. Latihan ini menggabungkan 2 disiplin dari 3 disiplin yang ada dalam triathlon dalam satu sesi latihan. Triathlon kan ada 3 disiplin ya? Ya. Lari, renang, sepeda. Ya. Yang paling challenging tuh menurut Mbak Melita yang mana? Renang sih. Kenapa? Kalau di laut itu kan beda ya, bukan dunia kita gitu. Jadi kadang-kadang ada rasa takut juga sih gitu. Tapi kalau yang paling menguras tenaga, paling bikin capek itu yang mana Mbak? Lari sih buat aku. Lari ya? Karena paling terakhir. Gitu. Makanya latihannya harus serius ya Mbak, dan komitmennya harus benar-benar ya untuk latihan triathlon ini Mbak. Ya konsisten sih kuncinya kok kata aku. Para penggemar olahraga yang mulai tertarik berlatih triathlon pun semakin hari semakin bertambah. Alasan mereka bergabung dalam komunitas triathlon ini pun beragam. Sebenarnya mungkin buat mereka juga penasaran, apa sih triathlon, terus latihannya kayak gimana,
Terus bener nggak sih membantu sepeda? Bener nggak kalau latihan sepeda di triathlon itu membantu lari? Dan aku buktikan ke mereka emang olahraga itu saling membantu, saling mendukung gitu. Dan mereka akhirnya makin membawa banyak temen. Jatuhannya kayak konsul gratis tapi sama teman-teman dalam komunitas. Itu sih yang didapat dari komunitas olahraganya iya bareng, tapi setelahnya bisa ngobrol-ngobrol nih, sharing untuk latihannya saya harus kayak gimana ya kalau buat pemula. Tapi memang sama antar teman-teman aja, makanya kalau dibilang ada coach khusus enggak, tapi coachnya kayak semua teman-teman dalam komunitas gitu. Rasa tantangan sih, tertantang untuk bisa lebih baik dan lebih improve ya. Itu jadi bikin saya lebih adiktif gitu. Dengan adanya komunitas jadinya lebih nggak malas. Tadinya udah malas-malasan nggak pengen bangun, kepikiran aduh ada teman-teman, ayo pergi. Teman-teman juga ada yang ngingetin gitu, jadi lebih termotivasi sih. Kehadiran komunitas-komunitas pehobi triathlon ini secara langsung maupun tidak langsung juga memberikan kontribusi positif pada perkembangan olahraga menantang ini. Karena saya juga lahirnya dari komunitas dan mereka sangat suportif sekali ke saya. Jadi dimanapun saya berada, mereka selalu siap gitu kayak, oh yuk join aja yuk, kalau nggak ada tempat lari langsung banyak yang japri gitu, oh lari di sini aja, lari situ aja. Oh berenangnya di sini lagi, berenangnya kalau nggak sepedaan di sini lagi. Oh kita ada grup nih mau sepedaan besok pagi mau ikut nggak gitu. Teman-teman komunitas itu bisa membantu kami bukan hanya sekedar semangat gitu ya, tapi juga memberikan bantuan-bantuan langsung kepada atlet seperti ngasih jalan untuk memberikan sponsorship, memberikan jalan untuk bagaimana atlet itu mendapatkan peralatan yang mungkin sulit untuk dia beli, tapi bisa dibantu lewat jalur-jalur yang teman-teman dari komunitas triathlon itu banyak membantu sekali. Tapi khusus bagi pemula, ada satu hal yang sering terlupa. Bahwa dalam triathlon tak melulu hanya soal program latihan. Namun asupan makanan dan pola istirahat juga adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Dua hal yang selama ini dilakukan dengan disiplin oleh Inge Prasetyo selama menekuni dunia triathlon. Pola makan yang Mbak Inge terapkan sehari-hari itu yang kayak gimana sih Mbak? Biasanya saya makan normal aja sih Mas, kayak kayak orang-orang pada umumnya, nggak ada yang spesial banget dan lebih ke yang agak simpel lah, yang bisa dibikin dalam waktu 5-10 menit. Dan saya lebih fokusin untuk apa yang saya butuhin buat saya, untuk membantu performance saya. Jadi bukan apa yang saya inginkan. Karena latihan saya tuh banyak banget dan race yang akan saya lakuin juga termasuk yang panjang banget. Jadi emang ini tuh ngaruh banget ya bahan bakar yang saya makan itu. Kalau untuk sarapan apa sih yang Mbak Inge konsumsi? Sarapan biasanya tuh kalau sebelum latihan saya tuh makannya cuman pisang aja sama 1 slice roti dan itu sebelum latihan ya. Kalau pagi banget sama paling minum kopi segelas. Tapi sesudah latihan biasanya saya refueling gitu dengan oatmeal yang udah saya siapin. Oatmeal nih Mbak ya? Iya, malam sebelumnya. Jadi isinya cuma oats doang, saya kasih soy milk, saya diamin di kulkas sampai besok paginya gitu. Terus dikasih apa? Terus saya tambahin kayak pisang, jadi cuman ya dipotong aja yang simple kan biar yang penting cepat jadi dan cepat dikonsumsi karena ini harus saya makan dalam setelah latihan ya Mbak? Setelah latihan dalam pokoknya sebelum 1 jam setelah saya selesai. Ini? Gitu. Dan saya tambahin juga kayak biji-bijian karena ini kan basically cuman isinya karbohidrat aja ya sama buah. Jadi saya butuh sedikit protein, jadi saya tambahin pumpkin seeds, kuaci, terus kacang mede, kismis, walnuts. Ini untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Apalagi yang Mbak Inge konsumsi yang untuk memenuhi kebutuhan Mbak Inge nanti menghadapi latihan berikutnya? Kalau makan siang sih biasanya saya nggak terlalu berat banget ya, soalnya jeda antara pagi sama latihan siang itu kadang nggak terlalu panjang, jadi saya nggak makan berat, lebih banyak ke sandwich atau wraps atau salads. Apa itu Mbak? Yang kalau sandwichnya gimana tuh? Ini salah satunya aja ya, yang rada simple itu kayak saya cuman bikin avocado sandwich, jadi pakai roti whole wheat gini, biasanya saya roti gandum nih Mbak? Ya roti gandum, sebenarnya roti apa aja sih yang disukain itulah. 3 atau 4 biasanya saya makan. Lalu ini alpukatnya cuma saya bejek-bejek aja sih, jadi kayak buat toppingnya gitu ya? Buat isinya ya. Karena ini kan alpukat ini bagus loh untuk
sumber nutrisi kita dan kaya dengan fat yang bagus untuk badan kita. Jadi dihancur-hancurin aja begini. Jadi Terus ini telur ini saya tambahin juga, soalnya kayaknya proteinnya kurang deh kalau dengan latihannya saya gini. Saya butuh protein yang lebih banyak daripada orang-orang pada umumnya. Jadi kalau itu jadi saya tambahin telur yang saya iris-iris saja. Oke, ini untuk menu Makan siang, dan biasanya saya ada side salad yang kecil gitu. Yang saya makan. Sayur-sayur ya, Mbak, ya? Sayur-sayur, lebih Oke. untuk kayak fiber yang saya butuhin lah. Pameo bahwa usia hanyalah sekedar deretan angka benar-benar dibuktikan oleh Inge Prasetyo di dunia triathlon. Disiplin latihan, mental baja, dan kerja keras Inge adalah hal yang harus diteladani bagi para atlet-atlet triathlon Indonesia yang usianya jauh lebih muda dibandingkan dengan Inge.